Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Sekali lagi ya, bersyukur kita terus mendengar firman kasih karunia, Injil kasih karunia. Ya, Injil kasih karunia bab 3 bagian 2 dari buku Grace Revolution. Revolusi Injil. Ya, revolusi kita sudah tahu itu perubahan secara cepat. Kenapa di akhir zaman ini ada perubahan secara cepat kepada Injil kasih karunia? Ya, Yesus segera datang. Ya, mempelainya tentu orang bilang, wah, menjelang Yesus datang kita harus jadi mempelai Kristus, harus kudus, benar. Ya benar, cuman melalui apa? Ya bukan melalui upaya diri, effort diri, tekad diri, bukan. Tapi dengan menerima. Ya, mengalami, itu judulnya tuh ya, experience the power, ya, mengalami kuasa untuk hidup di atas kekalahan atau hidup berkemenangan. Sama-sama katakan hidup berkemenangan. Jadi kalau ditanya, siapa yang mau berkemenangan? Ya saya. Ya, bebas kekalahan. Karena hari-hari ini, ya kemarin ngobrol juga sama Bang Posman ya. Waduh, sampai orang-orang yang terkenal mungkin baik, terkenal melayani, ya, juga orang-orang yang besar, orang-orang Kristen, nama-nama Kristen berjatuhan. Kita baru dengar si artis ini ribut soal ini itu selingkuh misalnya. Ada artis lain lagi. Jadi beritanya nggak habis-habis ya, belum pejabat. Saudara, berarti kan sangat penting ya, bahwa kok orang hidup Kristen, punya Yesus, punya juru selamat katanya, tapi hidup dalam kekalahan. Siklus kekalahan, bahkan bukan siklus kekalahan lagi, udah terpuruk sampai dasar itu. Nah, kita mau dengar lagi firman Tuhan. Yang part 1 kita udah dengar bahwa Tuhan Yesus bukan hanya sanggup, tapi mau menyembuhkan. Ya, spesial menyembuhkan orang kusta. Ya, orang kusta gambaran daripada dosa. Ya, dosa kusta yang harus dibuang, yang harus disingkirkan, yang harus berteriak najis. Ya, bahkan bukan hanya disembuhkan, tapi dikembalikan hidupnya. Kita udah dengar. Itu luar biasa sekali, saudara. Dengan satu kisah yang simple, kita bisa melihat, wah, Tuhan Yesus mau. Dia mendatangi. Nah, kita sekarang dengar terus. Injil yang murni itu bukan tentang kabar busuk atau kabar buruk. Ya, bahkan orang Israel, Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, mereka memberitakan kabar buruk gitu, kabar busuk tentang negeri yang Tuhan mau berikan, hadiah yang Tuhan mau berikan, warisan yang Tuhan mau berikan, spesial dikeluarin dari Mesir, dari rumah perbudakan, dikeluarin, mau dimasukin gitu, mau dimasukin tempat perhentian. Malah nuduh Tuhan yang bukan-bukan. Wah, kita mau dijadiin umpan raksasa nih, kira-kira gitu. Ya, kenapa kita nggak pulang aja ke Mesir? Belum lagi sungut-sungut yang lain. Itu kabar busuk. Tapi kasih karunia murni dari awal, dari bab pertama kita udah dengar. Ini semua tentang Yesus. Nggak ada campur aduk dengan yang lain. Tentang Yesus dan karya sempurnanya. Bukan campur dengan karya manusia, atau Melki, atau Pak Pastor Prince, atau Pak Budi, atau siapapun. Nggak ada campur dengan upaya karya manusia. Ya, tapi kan ada bagian kita, Pak. Iya, ada bagian kita, terima. By grace, oleh kasih karunia, melalui iman. Through faith, melalui iman. Kita ubahkan dari dalam keluar, baru bisa dirubah tuh dari dalam keluar. Kalau nggak, mau perubahan dari luar ke dalam, ya itulah hukum Taurat atau agama atau nasihat-nasihat apa tuh ya, motivator. Oh, kamu harus jadi rajin dong, harus jadi benar, diperintah dari luar. Nah, contoh hukum Taurat itu, tuntutan itu diberikan atau disodorkan kepada manusia berdosa yang bangkrut. Pasti salah lagi. Udah pasti salah, malah membangkitkan kesalahan-kesalahan yang lain dalam diri manusia.
stir up tuh, membangkitkan hawa nafsu, lust. Ya tapi orang dengar itu tetap mau kembali ke upaya diri. Jadi apa yang kita dengar itu jadi penting, saudara. Kalau kita dengarnya tuntutan, kabar buruk, kabar busuk, seolah-olah karya Yesus itu nggak ada arti apa-apa gitu, nggak ada efek apa-apa. Ya memang akhirnya jadi tidak berefek. Itu yang mengerikannya. Tragedi itu, tragedi sama dengan tragedi orang Israel di Gunung Sinai. Udah dibawa keluar dengan oleh kasih karunia, mau dibilang perjalanan kasih karunia, mau dimasukin tanah perjanjian, malah minta tuntutan hukum Taurat. Jadi apa itu kabar baik? Sederhananya gini, baik ya baik. Tuhan Yesus hanya melakukan yang baik. Kita udah dengar ayat-ayat di bagian yang pertama. Ya, semakin kita dengar tentang Yesus yang memang kabar baik, namanya juga kabar baik. Kabar baik, exceed good land. Ya, kalau tanah yang luar biasa baik disebutnya, luar biasa baik. Itu sama dengan kabar baik, sama dengan firman Kristus. Jadi Kristus itu bicara merefer kepada apa? Kepada perjanjian baru kasih karunia-Nya. Nggak ada yang lain, saudara. Jadi kalau saudara bilang, saya hidup di dalam perjanjian baru, apa tuh? Dispensasi waktu perjanjian baru. Dan memang demikianlah kita faktanya sekarang ada di dalam dispensasi waktu perjanjian baru. Jadi ya mestinya terimanya kan firman Kristus atau merefer kepada kata-kata perjanjian baru tentang kasih karunia-Nya. Nanti saya buktikan. Nah, kita buktikan ya. Kita mulai masuk ayatnya. Langsung aja di dalam Kisah 20 ayat 32. Rasul Paulus bilang gini, dan sekarang aku, ya, dia bilang ya, aku menyerahkan jemaat ini, menyerahkan kamu jemaat Tuhan ya, kepada Tuhan. Satu ya. Jadi bukan menyerahkan kepada yang lain ya, Tuhan kepada firman kasih karunia-Nya. Sama-sama katakan firman kasih karunia-Nya. Clear ya? Firman kasih karunia-Nya. Bukan firman perjanjian lama, hukum Taurat, bukan. Jadi itu dibuang aja Pak? Bukan, jangan dibuang juga. Ya, supaya kita dapat melihat ya, ada Yesus semua di dalam seluruh Alkitab itu, benang merahnya itu adalah Yesus dan karyanya yang sempurna. Selalu tersembunyi tentang Yesus di dalam perjanjian lama juga. Itu perlu disingkapkan melalui terang perjanjian baru ya. Contoh ya paling gampang ya Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Karena Paulus itu rasul spesial Tuhan, rasul pada waktu Tuhan sudah bangkit gitu. Kalau rasul-rasul lain kan sebelum Tuhan Yesus disalib juga udah rasul-rasul. 12 rasul. Nah, minus Yudas. Nah, Paulus itu jadi yang ke-13 ini. Rasul setelah Yesus bangkit. Dan dia menerima pewahyuan Injil kasih karunia. Penulis 2/3 dari surat-surat perjanjian baru. Ya, mungkin 2/3 lebih jadinya ya, kalau dihitung kata per kata. Apa yang dia beritakan? Ya, Paulus sendiri bilang, saya hanya mau tahu 2 hal. Ya, hanya ini dia bilang. Yang lain saya nggak mau tahu. Yesus dan Him crucified, dan salibnya, karya salibnya. Paulus bilang begitu. Itu yang dia mau tahu. Hanya 2 itu. Apa yang dia beritakan, inti daripada semua surat-surat yang Paulus beritakan, karena tentang Yesus dan karya yang sempurna, intinya adalah tentang pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Kita itu diampuni segala dosa, sama katakan diampuni segala dosa, dan dibenarkan sepenuhnya. Itulah kabar baiknya. Nah, semua yang lain hasilnya turunannya. Nah, makanya dikatakan kepada firman kasih karunia yang berkuasa membangun. Jadi kalau orang bilang firman kasih karunia itu justru menghancurkan orang percaya,
atau membuat orang percaya itu menjadi rusak, oh itu malah license to sin, izin berbuat dosa. Firman Tuhan nggak bilang gitu. Ya kita bab yang 1, bab 2 juga kita juga udah dengar nggak bilang begitu. Justru kuasa dosa adalah hukum Taurat. Ya kita udah tahu. Tapi sebaliknya kasih karunia juga bukan merusakkan manusia, tapi membangun, sama-sama kata membangun. Ya membangun perilaku kita juga. Membangun kesetiaan, kekudusan, kesalehan. Pokoknya tapi dari dalam keluar. Membangun kamu, tuh lihat ya. Dan menganugerahkan kepadamu bagian yang ditentukan. Menganugerahkan, jadi bagian semua berkat, semua janji. Kamu milik Kristus. Karena itu kamu keturunan Abraham, berhak menerima janji-janji Allah. Terima di mana? Ya dari firman kasih karunia, kita terima sama. Segala berkat yang bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Sama-sama katakan, saya telah dikuduskan. Ya, jadi kalau kita dengar seolah-olah begitu begitu agamawi, oh kamu harus hidup kudus, kamu harus menguduskan diri, seolah-olah benar gitu. Tapi yang benarnya kan kebenarannya kita dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya, once and for all, untuk selama-lamanya oleh penebusan tubuh Kristus. Amin. Ya, jadi saya baca ini semua positif. Jadi kalau kita ada orang bilang firman kasih karunia yang kita terima tentang Yesus, tentang karya Yesus, oh nggak bisa begitu. Itu akan membuat orang Kristen seenak-enaknya buat dosa. Seenak-enaknya gimana? Orang kita terima Yesus kok. Kita terima Roh Kudus, Roh Kristus, kita ciptaan baru. Saya adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang sungguh yang baru sudah datang. Ya tapi makanya kita harus begini. Bukan. Yang baru adalah karena terima. Sama-sama katakan menerima. Menerima apa? Supply. Supply-nya apa, Pak? Mau apa? Mau apa? Segala aspek, segala area, segala dimensi, segala spektrum dari kehidupan orang. Dan arahnya ke atas, bukan ke bawah. Kepada kehidupan, bukan kepada kematian. Maksudnya udah terima hidup nih. Ke arahnya bukan penghukuman. Itu luar biasanya. Sampai yang telah dikuduskan, dipisahkan tuh. Amin. Jadi ini jawaban sebenarnya untuk orang yang hidupnya merasa, Pak saya udah tua Pak, semakin sekarat nih. Negatif gitu, udah jauh sini, deket sana katanya. Korosi, patah semangat. Kayaknya siklusnya udah turun, parah, buruk, kok semakin buruk. Kesehatan semakin buruk, keuangan semakin buruk. Pertanyaannya, kemana fokus kita gitu? Ke Tuhan Pak. Ya kalau ke Tuhan, ke karyanya Yesus dan karyanya. Berarti saudara warga negara sorga, didudukkan bersama Yesus. Berarti semua surga terbuka di atas kepala kita. Malaikat Tuhan turun naik membawa perbekalan buat kita. Wah, berarti kita makmur dong. Iya, makmur dengan tujuan. Roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna. Kenapa Bapak bisa bilang begitu luar biasanya? Enggak loh, Tuhan gak janji semua. Tuhan, aduh tuh. Gak usah kita patahkan. Tuhan udah memberikan the best dari surga. Sudah diberikan Yesus, sudah ukur aja Yesus. Yesus di kayu salib. Pak, termasuk keuangan gak? Ya termasuk. Tuhan bilang, aku kaya rela jadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Ya artinya kaya rohani Pak. Orang Yesus disalib, ditelanjangi begitu. Dicambuk habis sampai tersingkap tulang-tulangnya. Oleh bilur-bilurku kamu sudah sembuh. Sebagian aja Pak, penyakit yang ini mah dibiarkan sama Tuhan. Yang mana ayat yang kayak gitu? Diampuni segala dosa, disembuhkan dari segala penyakit. Ya kan kita tinggal begini, amin Tuhan. Belum lagi hal-hal yang lebih, janji-janji yang lebih luar biasa. Tambah hari, tambah usiamu, tambah kekuatanmu. Wow. Ya saya aja baru kemarin kan Pastor Pin sampaikan, baru dengar misalnya. Amin. Ya jadi luar biasa ya.
yang kita miliki firman Kristus yang diam di dalam kita. Dengan segala kekayaannya, tadi bicara kekayaannya, dengan segala kekayaannya, ya, membangun kita. Amin. Ya, luar biasa. Jadi karena kita terima warisan itu yang Yesus sudah kerjakan sempurna itu, ya pasti kita hidup mulia. Nggak ada tuh ceritaan. Bagi saya justru aneh kalau orang Kristen hidupnya ancur-ancuran gitu. Wah, kemarin jenderal polisi misalnya, besok nggak sampai berapa hari jadi pesakitan. Ya tapi Pak, itu juga Daniel, Sadra Mesah Abednego, Rasul Paulus masuk penjara gini. Ya lain ceritanya, udah jelas lain. Rasul Paulus nggak malu dia di penjara, dia hidup dengan sukacita. Makan Tuhan dikirim orang melayani dia bisa nulis. Sadra Mesah Abednego, wah, ngalamin mujizat gitu. Tapi kalau karena hidup nggak mulia, mikir juga kita kemana nih kekristenan. Ya, jadi firman kasih karunia itu yang kita dengar itu harus membawa kita berlari kepada Yesus, mendekati Yesus. Seperti Jumat lalu ya, si kusta itu mendekati Yesus, keluar dari persembunyiannya. Ada iman, ada pengharapan. Harus jelas dia itu Bapak kita yang baik. Bahkan Bapak kita yang nggak bilang gini, lo kemarin kan minta warisan anak bungsu, sekarang rasain kamu makan apa? Udah telanjang begini. Enggak, dipeluk, dicium, dikasih jubah. Itu kata Melki dari mana? Itu firman Tuhan. Itulah yang harus kita kenal, Bapak kita. Nah, kita buktikan ya. Ini saya mau bacakan aja nih kesaksian yang luar biasa banget. Menurut saya sih hidup orang ini udah hancur banget deh ya. Ini ada namanya kisahnya siapa nih namanya nih ya, dari Kali Florida, namanya nanti belum muncul ya. Selama bertahun-tahun saya dibesarkan dalam gereja nih, dengar nih, belajar di sebuah perguruan tinggi Alkitab, sekolah STT ya. Pengajaran legalistik telah membawa saya untuk percaya bahwa dosa saya lebih besar daripada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tuh, ya, pelajaran agama bahkan membuat dosa itu lebih besar. Makanya marah-marah kadang-kadang bilang, wah, ngajarin hyper grace. Padahal kalau ditanya balik ya, seberapa besar kasih Tuhan? Seberapa tinggi? Sampai langit, masih lebih tinggi lagi. Amin. Dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Jadi dosanya lebih besar katanya. Akibatnya saya selalu hidup dalam ketakutan bahwa saya akan kehilangan keselamatan saya setiap kali saya berdosa. Masa lalu saya menghantui saya dan tampaknya tidak pernah dapat lari dari siksaan itu. Saya tidak pernah dapat lari karena siksaan itu benar-benar menguasai. Jadi dikuasai sama siksaan masa lalu. Saya dilecehkan secara seksual dan diancam untuk bungkam ketika saya masih muda. Kasihan ya. Ini membuat saya hidup dengan rasa malu, rasa bersalah dalam lingkaran kekejaman, hubungan yang penuh kekerasan, pemerkosaan, penyalahgunaan obat-obatan, kegilaan, kecenderungan bunuh diri, dan menyiksa diri. Parah nggak? Saya nggak bisa bayangkan. Saya juga disiksa dan dipukuli oleh suami pertama saya ketika saya menikahi dia pada usia 23 tahun. Oleh karena itu saya mengalami kepribadian ganda. Waduh, ini sakit jiwa nih ya. Dan gangguan stres pasca trauma, PTSD. Saya dimasukkan ke dalam sebuah institusi negara, dirawat di rumah sakit dalam bangsal kejiwaan selama 38 kali dalam jangka waktu 29 tahun, hampir 30 tahun. Ya, 8 kali keluar masuk rumah sakit jiwa. Saya terikat dengan kecanduan rokok dan obat-obatan selama 36 tahun. Saya putus asa, diperbudak oleh belenggu kecanduan dan kegilaan selama bertahun-tahun. Saya dianggap cacat mental secara total dan permanen. Benar-benar ya, jiwanya hancur nih.
Dan setiap hari dalam program perawatan untuk sakit mental kronis. Gereja mulai mengalami kelelahan dalam berbelas kasihan dan sudah lelah mendoakan saya. Udah nggak bisa didoain lagi. Bahkan saya dikatakan mungkin schizofrenia Anda adalah salib yang harus Anda pikul. Ya paling ujung begitu deh ya. Karena mereka sudah menyerah terhadap saya. Saya membenamkan diri dalam dunia perbudakan dan kekejaman. Namun saya tidak puas. Dan saya mau pulang ke rumah Bapa Surgawi. Meskipun saya berpikir bahwa dia tidak menginginkan saya lagi. Saya merasa seperti remah-remah gereja. Tetapi terima kasih Yesus. Ia tidak menyerah kepada saya. Luar biasa ya, saya merinding nih. Saya mulai menyaksikan siaran Joseph Prince Ministries di televisi. Dan ketika saya mendengar Pastor Prince mengajarkan tentang kasih karunia, Tuhan memulai membuka hati saya. Dan untuk pertama kalinya selama semua pengetahuan saya tentang ayat-ayat Alkitab yang saya hafal sejak saya masih kecil mulai memberikan pencerahan kepada pikiran saya. Dan ketika saya melihat melalui kacamata kasih karunia Tuhan dan pengharapan dan iman mulai bersemi dalam hati saya. Lalu suatu hari saya mendengar Pastor Prince bercerita tentang Nuh yang tidak pernah terjatuh dari bahtera meskipun bahteranya terombang-ambing di air. Ya tentu aja ya, kan yang tutup pintunya Tuhan. Dan gak ada lubang. Kalau jatuh di dalam bahtera. Bagaimana Yesus berkata, tidak ada yang dapat membawa kita keluar dari tangannya. Ya. Sementara saya mendengar Tuhan berbicara kepada saya. Saya mendengar dia di dalam hati saya, memanggil nama saya dan berkata kepada saya, anakku, aku telah memegang engkau di dalam telapak tanganku selama ini. Di mana engkau telah tersandung, jatuh dan tersesat. Aku sudah memanggil engkau dan menantikan engkau kembali. Dan mendengarkan suaraku, engkau adalah milikku. Lalu saya menyadari bahwa hanya dengan mendengarkan tentang Yesus dan kasih karunia-Nya telah memutuskan semua belenggu kegelapan, kegilaan, kecanduan. Saya berseru haleluya dalam apartemen saya. Dan saya terjatuh dan menangis. Untuk pertama kali dalam hidup saya merasa semua belenggu saya terputus. Setelah itu saya tidak pernah mengisap rokok atau obat-obatan, ya narkoba maksudnya dalam hidup saya, dan semua kegilaan saya hilang. Sekarang saya tidak minum obat untuk schizofrenia atau PTSD. Saya tidak lagi memiliki 14 kepribadian. Bayangin ya, kalau yang pernah nonton Sibyl atau bukunya tuh ya, bisa pindah-pindah kepribadian, ngeri ya. Dokter saya yang sudah merawat saya selama hampir 20 tahun telah melihat perubahan dan sudah menyatakan saya bukan lagi pasien sakit mental. Ini bisa nulis sepanjang ini aja, luar biasa ya, dalam bahasa Inggris. Puji Tuhan untuk pesan kasih karunia yang dikotbahkan Pastor Prince. Injil yang sama yang dikotbahkan Rasul Paulus di dalam Alkitab. Injil ini memang adalah kuasa Tuhan unto salvation ya, kepada keselamatan. Saya adalah bukti hidup, dan sekarang saya ada di dalam suatu gereja di mana saya memberikan kesaksian dan berbagi dengan orang lain tentang pengharapan bahwa mereka juga dapat menemukan shalom, damai sejahtera, dan kebebasan dari belenggu yang telah mengikat mereka. Terpujilah nama Yesus. Sungguh suatu kesaksian yang mulia. Terima kasih banyak Kali. Ya, namanya si Kali dari California tadi ya. Wow, luar biasa. Ya, restorasi bahkan 120%. Keadaannya apa? Seburuk apapun. Karena firman kasih karunia itu power untuk merubah kita dari dalam keluar. Nah, pertanyaannya gini. Percayakah? Sama kan? Ketika Yesus mati di kayu salib untuk memikul dosa, menanggung semua kutuk, semua penyakit, semua hal-hal yang buruk dalam diri saudara dan saya, semua murka yang mestinya menimpa menghukum saudara dan saya, dihisap habis oleh Yesus. Pertanyaan kan cuma satu. Percayakah saudara? Karena gak ada kontribusi kita sama sekali dalam karya Yesus yang sendirian tergantung di kayu salib. Ada Pak? Apa? Ya kontribusi kita cuma dosa. Ya, dosa kontribusi kita kepada salib, kalau mau dibilang kontribusi. Oke, lanjut ya. Jadi mengenal kasih karunia Tuhan itu membuat kita kuat sebenarnya. Tadi membuat kita bertumbuh, bertambah, positif. Siapa bilang rusak? Si Kali itu
seribet itu tuh hidupnya ya. Kalau saya nggak bisa bayangkan lah ya, kesaksian itu luar biasa sekali. Tapi hanya mendengar kabar baik, kasih karunia, sembuh dia. Bisa nulis tadi surat sepanjang itu, kesaksian. Oke, Daniel 11 ayat 32 bagian B. Saya baca aja ya. Tetapi umat yang mengenal, sama-sama katakan mengenal, Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi siapa bilang kita tuh menjadi lemah, menjadi kuat? Karena itu sama-sama gini, sama-sama pengenalan. Ya, kasih karunia itu dilipat gandakan, shalom kita dilipat gandakan. Kenapa? Karena kita kenal. Ya, kita kenal Allah kita siapa? Bapa. Siapa? Yesus, juru selamat kita. Amin. Ya, Daniel 6 ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi, para wakil raja di Babel ya, di Babel. Dia melebihi karena dia memiliki atau mempunyai roh yang luar biasa, excellent spirit. Saudara, di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah dunia yang macam-macam, saudara memiliki apa? Roh Kristus. Itu mengenal, ya, luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Dipromosi, saudara. Dipromosi. Di Babel, padahal itu Babel itu artinya percampuran ya. Babel itu artinya kacau. Kata Babel itu kacau. Tapi di tengah-tengah excellent spirit, Daniel berjalan dalam kekuatan. Kita bisa bilang, Christ is my strength. Kristus ada kekuatan saya. Saya lari-lari aja bilang, Kristus ada kekuatan saya. Kristus ada kesehatan saya. Ya makan dulu, makan aja. Memiliki roh yang beda, different spirit. Kristus ada hikmat saya. Perkenanan. Kita terima, favor. Kalau kita dengar, ya kita manfaatkan dong. Anggap aja itu fasilitas. Udah jelas. Daniel 10 ayat 11 bagian A. Katanya kepadaku, Daniel, ya, engkau orang yang dikasihi. Nah, ini kata kuncinya. Melki, engkau adalah orang yang terkasih. Kan kalau bilang, saya paling dikasihi. Semua orang bisa bilang, saya paling dikasihi. Siapa yang bisa merusakkan hidup saudara dan saya? Mungkin kadang-kadang kalau saya merenungkan gitu ya, terbalik sih. Tuhan, saya mengasihi engkau. Tuhan, saya mengasihi engkau. Wah, itu keren tuh orang Kristen tuh. Tuhan Yesus ngeliat keren. Petrus juga bilang gitu. Tuhan Yesus, aku mengasihi engkau. Aku rela mati bersamamu. Nggak bisa. Aku ikut engkau. Tuhan Yesus bilang nih, Petrus, ini ayam nih nanti pagi nggak kokok nih. Belum 3 kali kokok, kau sudah menyangkal saya 3 kali. Ya, ada yang bilang 1 kali nyangkal ayam bunyi kukuruyuk, 1 kali nyangkal lagi, kedua bunyi lagi, atau bertiga bunyi. Dia nggak sadar. Padahal udah dibilangin. Kenapa? Karena kasihnya yang terbatas. Tapi kalau Melki, kau Daniel, nih ada Daniel kan, engkau orang yang kukasihi. Tinggal amin, saudara. Nanti kita baca ya, apa itu kasih. Allah itu adalah kasih, pastikan. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu. Berdirilah pada kakimu. Jadi, ayo berdiri. Kita berdiri tegak kuat. Kita nggak memandang ke bawah, kematian, kuburan. Bukan, saudara. Kita memandang ke atas. Hidup. Luar biasa. Ya. Dikasih, terkasih. Daud itu artinya terkasih. Kita lihat Gideon misalnya, Gideon suku Benyamin, suku yang terkecil, yang terlemah, dikuasai sama Midian lagi, dijajah lagi. Mau makan juga udah dirampokin terus. Tapi Tuhan bilang apa? Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan. Oh, ada malaikat huruf besar Tuhan begini. Termasuk preinkarnasi Yesus ya. Menampakkan diri kepadanya. Dan berfirman kepadanya. Yesus bilang sendiri sama dia, Tuhan menyertai engkau.
Cuma satu jurus, saudara. Bukankah kita sering dengar? I'll never leave you nor forsake you. Tuhan menyertai Immanuel. Tidak pernah meninggalkan kau. Tidak pernah melupakan kau. Kita yang lupa. Ada Yesus, ada Tuhan. Tidak pernah meninggalkan saya. Tidak pernah melupakan saya. Gimana kita terpuruk, saudara? Nggak bisa. Bagi saya tuh nggak bisanya bukan karena wah sombong pak. Wah nggak bisa begitu. Tuhan nggak menjanjikan begitu. Karena orang lihat kenyataan. Jangan-jangan nggak ada orang yang percaya masalahnya. Sebaliknya kalau orang percaya Tuhan menyertai saya. Ya, pahlawan yang gagah berani dibilangnya. Bukan ketakutan. Betul dia takut. Tapi ketika Tuhan menyertai engkau. Pahlawan yang gagah perkasa. Ya mighty sebenarnya kan. Ya, dari yang terkecil jadi terkuat. Ayat 16 bilang apa? Coba. Ini Gideon ya. Ayat 16 sebentar. Oke, berfirmanlah Tuhan. Mungkin Mika saya yang kelewat ya. Kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis. Oh, Tuhan pilih yang nothing gitu, yang terkecil. Untuk menjadi pahlawan. Saudara, gimana? Jadi bukan kita, saudara, Yesus semua. Amin. Nah, sekarang di perjanjian baru, janji apa Tuhan sama kita? Tadi Daniel, tadi Gideon. Oh, Tuhan menyertai. Mempunyai spirit yang luar biasa. Mempunyai kekuatan yang luar biasa. Mempunyai keperkasaan yang luar biasa. Kenapa? Tuhan semua. Ya tapi kan itu Gideon pak, bukan saya. Ada orang selalu bantah begitu ya sama saya. Tapi kan itu Daud pak. Itu siapa tadi? Daniel. Ya kamu Melkisedek. Ya Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Udah menang lebih. Karena Yesus pemenang. Sudah selesai. Kita lebih dari orang yang menang karena kita penerima. Dan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sama-sama kan kembali lagi ya. Karena Tuhan mengasihi saya. Jadi jangan pernah ragu dan bimbang dan dikadalin sama iblis. Oh nggak bisa, kamu mau gagal terus, Tuhan mah nggak mengasihi kamu. Enak aja, ya kan? Kalau Dia berhenti mengasihi, berhenti jadi Allah. Nah, bukannya begitu harusnya. Oh nggak bisa gitu pak, nggak boleh nuduh begitu. Oh nggak bisa. Kalau Dia sudah berikan Yesus. Amin. Jadi ayat lanjutnya ya, ayat 38. Ya saya baca aja. Sebab aku yakin. Nah ini keyakinan kita. Inilah yang kita sebut berdiri teguh di bawah kasih karunia. Maut, hidup, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, ada sekarang maupun yang akan datang. Wah, begitu ya. Nanti ada 2024 presiden yang baru, yang ada sekarang Presiden Jokowi. Ya, atau kuasa-kuasa. Ya, baik yang di atas, di langit, maupun yang di bawah, di neraka, ataupun suatu makhluk lain. Baca sama-sama. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yes! Nggak ada yang bisa. Jangan mau dikadalin oleh siapapun. Yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya tapi kan kalau kita berdosa kita keluar dari Yesus. Enak aja. Nggak ada yang bisa memisahkan. Apapun, kuasa apapun. Tadi ya termasuk kesaksian tadi tuh. Kita di dalam bahtera, Tuhan udah tutup pintu bahtera. Pek, yang tutup juga Tuhan, bukan yang si Nuh. Ya udah di dalam, cuma satu jendela ngadep ke atas. Nggak ada jendela kemana-mana. Mau air bas keling apa, kalaupun jatuh di dalam bahtera. Di dalam Kristus sudah Tuhan tepat. Nah dengan keyakinan itu, makanya tadi katakan aku yakin. Ya. Dengan keyakinan itu, berdiri teguh itu, siapa yang bisa menghancurkan kehidupan saudara?
Malah saya bingung mestinya. Udah segitu banyak ya Tuhan bayar. Ya, ini kecil-kecilan ya. Saya maksudnya bukan kecil-kecilan. Nggak ada mujizat yang kecil. Cuman saya ngalamin gitu. Mati nggak ya ikut Tuhan ya? Saya pernah ini apa ya, kayak semacam, ya saya tau lah sifat saya tuh ada rada apa ya jadinya, mau dibilang pemberani atau apa ya, kayak nekat atau kayak mau coba gitu kali ya. Apa mencoba Tuhan? Bukan. Saya bilang gini, waktu saya full timer ya, walaupun saya S2 dari ITB, saya tidur di gereja di tempat kamar yang joknya cuman tipis dan ruangannya 2 x 3 meter cuman di ruko ya, dan dengan gaji cuma 200.000 di Jakarta ya, dan saya hidup biasa-biasa aja. Kalau hidup biasa gimana Pak Melki? Ya seminggu juga habis kalau 200.000 buat makan. Tapi saya nggak peduli. Saya bilang gini, saya ikut Tuhan. Katanya Tuhan yang panggil saya pelayanan. Ya saya cuma taat kan. Mati nggak ikut Tuhan? Jadi kira-kira gitu. Mati nggak ya? Mati nggak? Semua papi saya nggak ngomongin saya 2 tahun. Dan bilang sama adik-adik saya, jangan ada yang pernah bantu si Melki. Dia lagi salah jalan. Kita tungguin aja. Ya kita tahu gaya hidupnya. Ya Papa Osman tahu tuh gaya hidup saya. Maksudnya gini, saya anak orang berada. Saya bukan sombong ya. Ketika saya kuliah, saya naik mobil gitu. Orang lain jalan kaki, saya naik mobil. Jadi artinya bapi saya tahu. Kita tahu gaya hidup si Melki. Paling tahan dia 3 bulan katanya. Kalau dia bandel juga. Ditungguin saya sampai 2 tahun gak diomongin, saudara. Tapi saya juga sekalian. Tuhan mati gak ikut Tuhan? Malah bukan mati. Saya ketemu Lili, saya punya keluarga sekarang. Nah luar biasa lah. Ya pokoknya singkat cerita, Roma 8 ayat yang ke berapa sekarang? Ayat yang 31. Makanya pakai pertanyaan retoris kan? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat akan melawan kita? Jadi kita tinggal berkata dong, Tuhan di pihak saya. Sama-sama kata, Tuhan di pihak saya. Bukan melawan saya. Yang melawan saya bukan Tuhan. Berarti musuh kan? Nah, iblis lah, apalah segala macam, musuh segala macam. Tuhan di pihak kita. Tuh lawan tuh Tuhan. Menang nggak bisa lawan Tuhan? Ya nggak mungkin menang. Makanya saya selalu bilang, kalau ada preman, ada siapa gitu misalnya mau nantangin saya, maksudnya nantangin gini, wah kita giniin, kita gituin, gak akan menang kamu lawan saya. Saya bilang gitu. Saya anak panglima. Anak panglima bala tentara Yesus ya. Nah itu mengenal, minimal saya mengenal siapa Tuhan saya. Ya mengalami ya. Mengenal kasihnya itu di dalam hati kita itu memiliki pewahyuan pribadi lama-lama. Pewahyuan pribadi itu artinya kita juga praktek tadi kan. Ya artinya Tuhan izinkan lah ya. Mungkin prakteknya Tuhan melalui hidup saya begitu. Mati nggak? Tuhan nggak akan mati, saya percaya. Terima kasih makanan Tuhan hari ini. Saya tungguin. Tuhan, saya percaya Tuhan bisa turunin ya. Nasi padang langsung jatuh di muka saya percaya. Orang mana aja bisa turun. Saya ngomong begitu kira-kira. Saya tungguin deh. Nggak jadi. Ya udahlah Tuhan, saya istirahat aja lah. Di tempat tidur kan? Saya tidur aja. Baru saya tidur begini, Pak Melki udah makan belum? Tuhan kirim orang suruh saya makan, kasih makan si Melki itu. Ya artinya Tuhan di pihak kita. Ya kita mengenal. Karena pewahyuan pribadi akhirnya klik kan? Klik. Oh iya. Hidup di bawah kasih karunia-Nya. Ya, kita menerima pribadi Kristus. Ya. Jadi bukan pengalaman otak nih. Banyak orang kan dulu saya gitu kan. Hanya di otak nih. Hafal ayat di intelektual. Kadang-kadang bingung saya. Kok nggak ada dampaknya? Nggak ada efeknya. Nah, pengenalan. Pengenalan itu bicara pewahyuan pribadi. Ya gimana Pak? Ya kita terima dong. Amin. Amin. Berarti kan saudara yang sendiri atau saya sendiri yang mau kan? Amin Tuhan. Saya adalah pemenang. Lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Ya nggak ada orang yang bisa paksa. Tapi kalau didengar begitu, masa
diabaikan lewat gitu aja. Itu namanya rugi. Atau gini, nggak bisa Tuhan menyertai terus. Itu kata Pak Melti tuh. Ya artinya dia udah dengar, dibuang gitu. Padahal dia tinggal cek dalam firman Tuhan. Ya, makanya dibilang ini 2 Petrus 1 ayat 2 malah ditambahin lagi. Kasih karunia dan damai sejahtera. Sekarang grace dan shalom. Saudara, ngomong-ngomong kan damai sejahtera atau shalom itu mencakup segala hal kan. Sehat, makmur, utuh. Pokoknya segala hal aja. Shalom, damai sejahtera. Melimpahi, dia bilang multiply, bahasa Inggris lebih bagus ya, dilipat gandakan. Ya, melimpahi kamu, dilipat gandakan bagimu oleh pengenalan akan Allah. Jadi saudara duduk gini dengar firman Tuhan, nggak rugi mestinya. Nggak rugi sama sekali. Untung mah iya. Amin. Pengenalan akan Allah, akan Yesus Tuhan kita. Yang saya sampaikan itu Injil Yesus. Injil kasih karunia itu pribadi Yesus. Saudara kenal, makin menyerap tuh di darah saudara, di darah saya. Makin menjadi kesatuan. Kesadarannya makin continue berkelanjutan juga. Ya makin penuh. Makin apa tuh? Kalau dulu bikin di rumah saya bikin apa tuh? Bikin bangkuang tuh. Bangkuang kan kalau dimakan ya ada rasa manis katanya, tapi tawar lah. Tapi kalau udah direndam cuka, asinan tuh. Pakai cabe, pakai cuka, pakai cabe, pakai apa lagi sih? Ya, pakai gula gitu ya. Asinan lah kayak acar gitu. Direndam, ditaruh kulkas, besok dimakan lain saudara rasanya. Enak. Ya udah menyerap. Tuh udah bayang. Kita bertumbuh tadi, bertambah. Bukan dengan tuntutan hukum Taurat. Kalau firman hukum Taurat dengan tuntutan bukan bertumbuh ke atas saudara. Siklus kekalahan gitu, ke bawah. Itulah yang terjadi tanpa disadari oleh banyak umat Tuhan juga. Nah, pengenalan ini bahasa Yunaninya epignosis. Arti pengalaman pribadi. Ternyata pengenalan itu merefer kepada pengalaman pribadi. Nah, gampangnya, praktisnya itu ya alamilah, praktiklah. Saudara kenapa? Aduh Pak, kata dokter saya, misalnya nih, saya nggak mau periksa, diperiksa juga. Nggak tinggi nih, tekanan darahnya nih. Lebih deh, berapa? 140, 150 begini nih, tinggi lu Mel. Oh, ya udah ngomong lagi. Tuhan, saya memiliki tekanan darah Kristus. 120/80. Normal. Ya nggak bisa gitu Pak. Ya nggak mau, ya nggak apa-apa. Bagi saya, Kristus kesehatan saya. Amin. Itu contoh dari banyak yang saudara bisa, karena kita kenal. Jadi praktek kan, mendengar, mengerti, klik, mengalami, menerima. Makanya bahasa saya itu menerima, percaya, menerima, menikmati, sama-sama kata menikmati. Nikmati apa Pak? Ya itu baca aja shalom yang supernatural misalnya, dilimpahin shalom. Wow, keadaan dunia lagi gelap nih, krisis nih, nanti bakalan lebih parah. Harga bensin mau naik katanya, nggak tahu nih, tadi berita sepintas saya lihat. Wah, lebih mahal lagi dong, inflasi ya, devaluasi dan segala macam. Kalau dengar itu doang, ya tertekan orang. Kalau dengar shalom, damai sejahtera Tuhan melimpahi kamu, supranatural, ya sehat, makmur, utuh, luar biasa ya, kuat, berhikmat, ya, penuh dengan bahagia, penuh dengan suplai Tuhan. Gimana Pak? Saya udah cobain saudara, mau hidup hari per hari juga nggak masalah saudara. Ya kayak orang Israel keluar itu di padang gurun 40 tahun hidup dari hari ke hari. Ngumurin, ambil mana pagi-pagi segomer, dia masak kenyang, udah habis, nggak boleh disimpan kok, besok turun lagi. Ya tapi kan nggak begitu, emang nggak begitu karena kita udah masuk Kanaan.
Udah bisa nabung berlimpah susu dan madu. Nah, Yohanes ayat terakhir ya, 1 Yohanes 4 ayat 10. Kan tadi dibilang ya, kita di dalam kasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita absolut mutlak, nggak bisa rubah. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi, yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ketika kita terima Yesus sebagai pendamaian, kita diperdamaikan dengan Allah, ya, dosa-dosa kita dihapus, diampuni, dihapus, nggak ada lagi karena karya Yesus sudah diutus. Ya, kita menerima, bukan kita yang mengasihi Allah, Allah yang mengasihi kita. Jadi definisi kasihnya juga udah berubah, saudara. Kalau dulu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Semua jemaat Tuhan bilang amin. Bukan soal amin nggak amin. Saudara, di bawah kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah esensi dari hukum Taurat, dipencet gitu. Kasihnya saudara kepada Allah. Bukan, katanya. Kalau begitu saudara di bawah hukuman terus, selalu kekurangan terus. Makanya disebut manusia berdosa yang bangkrut. Tapi kalau Allah yang mengasihi kita, bagaimana bisa gagal? Kita menerimanya. Apakah kita nggak menjadi orang yang penuh kasih? Oh ya pasti, karena kita terima kasih ya pasti meluap kasih. Amin. Jadi harus jelas. Ini rasul kasih nih, Yohanes rasul yang menyadari tentang kasihnya Allah kepada dia. Beda sama tadi Petrus kan? Kalau Yohanes bilang ini, saya murid yang dikasih, saya murid yang dikasih. Nah, 7 kali kalau nggak salah, ditulis di suratnya sendiri, ya terserah dia. Saya boleh aja khotbah, Melki adalah orang yang paling dikasihi. Atau nanti saya tulis surat di buku buku harian saya, murid yang dikasih Tuhan, hari ini makan enak. Ya terserah saya kan. Tapi kesadaran itulah yang membuat justru Yohanes di kayu salib semua murid-murid lari, hanya Yohanes itu yang ada di bawah. Aneh, paradoks hasilnya. Lebih berhikmat, lebih luar biasa, manusia yang lebih mulia begitu daripada orang yang ya udah jelas kalau dibanding Petrus. Petrus tuh kalau bukan dipulihkan sama Tuhan masuk neraka tuh. Orang Tuhan udah bilang, siapa yang mengakui aku di hadapan manusia, aku akan mengakui dia di hadapan Allah. Siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal di depan Allah. Ya tapi kenapa firman itu dilanggar sendiri sama Tuhan? Itulah hukum Taurat. Di perjanjian sebelum Yesus naik ke kayu salib, kena hukum itu ya habis yang namanya Petrus. Udah dikasih tahu lagi sebelumnya, nggak sampai sehari. Masa lupa? Bukan lupa lagi, ketakutan itu menguasai dia. Nah, tapi kalau di dalam kasih Allah tidak ada ketakutan, cuek aja, nggak ada takut-takutnya. Amin, saudara. Ya, saya bersyukur saudara yang mendengar di rekaman YouTube. Saya harapkan juga saudara menerima ya firman Injil, kabar baik kasih karunia. Tapi saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus. Ya, ini kesempatan saudara. Ikuti saya berdoa. Ini kesempatan saudara menerima Yesus Juru Selamat. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa. Saya tetap kuat, bertumbuh dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan, dalam shalom damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Amin.